Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama afnayta ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu mulaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Walhamdulillah amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita pada pagi hari ini, kajian Selasa pagi yang sempat off sejak mulai dari Idul Fitri dan sampai akhir bulan Syawal. Kita sekarang berada di penghujung bulan Syawal. Kita baru bisa mulai kembali dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita, memberkahi kita, dan membersamai kita dengan kebersamaan yang spesial-spesialnya. Kebersamaan pertolongan, kebersamaan petunjuk, taufik, kebersamaan barakah, dan lain sebagainya. Kita bersyukur kepada Allah atas limpah nikmat yang tidak terhingga dan mari kita terus berusaha untuk meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam pertemuan perdana pasca Idul Fitri pada pagi hari ini kita masih melanjutkan seri kajian fikih sunatullah. Dan pada pagi hari ini secara khusus kita akan membahas salah satu bentuk atau salah satu aspek sunatullah yang sangat penting untuk kita pahami dengan sebaik-baiknya dan tentunya untuk kita bisa sikapi juga dengan penyikapan yang benar, yang baik, yang tepat dan proporsional. Yaitu tentang sunatul ibtila wal imtihan. Jadi fil hayah. Yaitu sunnatullah tentang ujian. Ujian dalam hidup. Ini sangat penting karena ketika pemahaman kita dan persepsi kita tentang ujian ini itu tidak benar, tidak baik, tidak tepat, maka pemahaman dan persepsi yang salah itu juga akan berimbas, akan berpengaruh secara negatif terhadap cara kita menyikapi. Jadi kesalahan berimbas pada kesalahan sikap. Kesalahan dalam menyikapi adanya ujian ini dengan beragam macamnya, dengan beragam modelnya. Dan persepsi serta pemahaman orang terhadap ujian yang merupakan salah satu bentuk sunatullah yang paling asasi, itu bertingkat-tingkat, berlevel-level. Maksud saya yang mereka pahami tentang ujian itu apa? Jadi, yang mereka pahami tentang ujian dalam hidup ini apa? Itu bermacam-macam
Dan itu berimbas pada cara penyikapan. Jadi bagaimana mereka menyikapi ujian itu juga bermacam-macam. Nah, Islam yang merupakan agama yang kita kaum muslimin, kaum mukminin meyakini sebagai jalan satu-satunya jalan kebenaran, jalan kebahagiaan, jalan keselamatan, dan merupakan pedoman hidup, panduan hidup, jalan hidup, way of life bagi kita semuanya. Itu tidak ada satu bagian pun dari kehidupan ini yang tidak ada petunjuk arahan guidance dari Islam tentang bagaimana kita menyikapi bagian itu. Jadi apalagi tentang ujian ini. Di mana ujian ini nanti kita akan ketahui itu sangat lekat dengan kehidupan. Jadi ujian yang namanya ujian dengan cakupan yang luas itu sangat lekat, sangat identik dengan kehidupan. Bahkan kehidupan ya ujian itu. Jadi kehidupan di dunia ini ya itulah ujian itu sendiri. Jadi kita akan ketahui nanti seperti itu. Jadi tidak hanya bahwa dalam hidup ini pasti ada ujian, tapi ujian itu sendiri, apapun bentuknya, apapun sifatnya, apapun warnanya, itu adalah ujian. Lalu kemudian bagaimana kita menyikapinya? Nah ini yang tentu ada petunjuknya. Bagian ini juga biasa saya angkat dulu biasanya. Kalau sekarang kita angkat sebagai bagian dari fikih sunnatullah. Fikih sunnatullah. Tapi ini juga penting untuk kita bahas dalam subtema tentang fikih kehidupan. Jadi salah satu aspek fikih kehidupan yang wajib dimiliki oleh setiap insan, apalagi setiap orang beriman yang hidup, itu adalah tentang fikih kehidupan. Dan salah satu fakta yang tidak mungkin dipungkiri dari kehidupan ini adalah bahwa kehidupan ini penuh dengan ujian dan cobaan. Penuh dengan ujian dan cobaan, dan itu harus dipahami. Tujuannya agar supaya setiap mukmin itu bisa menyiapkan dirinya untuk menghadapi setiap ujian dan cobaan dan bisa menyikapinya dengan benar, baik, tepat, dan proporsional. Jadi itu yang sangat penting sekali. Sementara ketika seseorang tidak memiliki persepsi dan pemahaman yang benar dan baik tentang fiqhul ibtila wal imtihan, tentang fikih ujian dan cobaan dalam hidup ini, seperti yang tadi kita sebutkan. Jadi tentu dia tidak mempersiapkan diri. Dia akan tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian itu dengan berbagai bentuknya. Atau mungkin seseorang bersiap atau cukup siap menghadapi satu bentuk ujian tertentu, tapi tidak siap dengan untuk menghadapi bentuk ujian yang lainnya, karena yang lain itu tidak dianggap sebagai ujian. Jadi yang umum itu kan, yang disebut ujian, cobaan itu kan hanya hal-hal yang biasanya dirasakan berat, menyusahkan, merepotkan, memberatkan. Jadi seperti misalnya sakit, miskin, jadi musibah-musibah alam yang terjadi, jadi kerugian dalam usaha, jadi gitu, kegagalan dalam ikhtiar dan seterusnya, tidak tercapainya cita-cita dan seterusnya. Itu yang biasa dikatakan ujian. Sementara sehat, itu banyak yang tidak memahami bahwa itu adalah juga ujian. Jadi gitu. Kekayaan atau harta, kemudahan, kesehatan,
kesuksesan, keberhasilan, kemenangan. Itu banyak di antara manusia, termasuk kaum muslimin, yang tidak memahami itu sebagai ujian dan cobaan. Jadi, sehingga ada orang yang bisa dan relatif cukup baik kesiapan dan kemampuannya untuk menghadapi ujian miskin misalnya. Ujian kemiskinan dengan sabar. Saat seseorang miskin, itu Masya Allah. Justru kondisi miskin itu menjadi sarana yang sangat baik untuk dia semakin dekat dengan Allah. Imannya semakin kuat, kesabarannya Masya Allah luar biasa, dan kemudian takarub ini ilallah. Merasa dekat dengan Allah. Zikir, doa, ibadah, itu kuat. Berarti kesiapannya untuk menghadapi ujian keburukan berupa kondisi miskin serba kekurangan atau mungkin sakit, itu sabar. Jadi gitu. Tapi ternyata orang yang sama itu tidak cukup memiliki kesiapan yang memadai untuk menghadapi bentuk ujian lain, yaitu ujian kelapangan, ujian kemudahan dalam rezeki harta, ujian kekayaan. Begitu pada saat diuji dengan ujian kemiskinan, dekat dengan Allah, tidak pernah lupa untuk zikir, doa, munajat kepada Allah, nangis, tobat kepada Allah Ta'ala. Tapi begitu diberi ujian kelapangan duniawi, kemudahan duniawi, rizki, harta, lalai dan jauh dari Allah Ta'ala. Dan justru itulah yang membuatnya terjerumus. Orang yang diuji dengan ujian sakit, tidak sedikit orang yang Masya Allah begitu sabar, begitu tawakal. Dan kondisi sakit itu semakin membuat dia semakin kuat imannya, semakin kuat keyakinannya, semakin kuat tawakalnya, dan juga istimewa kesabarannya. Jadi gitu. Sambil mensabarkan diri, itu Masya Allah. Ittisal billah. Hubungan sambungnya dengan Allah, bagus. Dalam tilawah, zikir, munajat, doa. Dilantunkan selalu, dekat dengan Allah Ta'ala. Sampai bahkan mungkin seseorang bisa seolah bisa menikmati kondisi sakitnya. Merasakan lezat. Tapi begitu ujian itu diubah, berupa kesembuhan, sehat, itu perlahan tapi pasti menjauh, dan kemudian lalai dan lupa diri. Jadi gitu. Baik. Dan begitu seterusnya. Jadi ada orang yang diuji dengan kegagalan dalam hal tertentu, usaha tertentu, bidang tertentu, Masya Allah. Menerima dengan sabar, legowo, tawakal. Jadi, tetap tidak lupa syukur. Dan akhirnya, Masya Allah, sampai dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi beda dengan yang diuji dengan ujian kesuksesan. Baik, jadi intinya adalah bahwa fikih sunnatullah tentang ujian, cobaan dalam hidup ini, itu sangat penting sekali karena berangkat dari pemahaman, harapannya akan membuahkan, jadi pemahaman yang benar dan baik, itu akan membuahkan kesiapan yang benar dan baik juga, dan juga kemampuan untuk bisa mensikapi setiap bentuk ujian itu secara benar dan proporsional. Karena nanti akan kita sebutkan bermacam-macam bentuk ujian dan cobaan, itu bermacam-macam juga, berbeda-beda juga cara menyikapinya, insyaallah. Baik. Secara umum, bahwa ujian kehidupan ini, jadi yang tadi saya sebutkan. Jadi, kehidupan di dunia ini itu penuh
dan syarat dengan ujian serta cobaan. Jadi sebelumnya di dalam secara istilah ya, di dalam Al-Quran maupun hadis itu saya tidak ingin mendetilkannya arti atau makna setiap kata, setiap istilah, tapi saya secara global saja. Jadi untuk makna ujian dan cobaan yang insya Allah akan kita bahas ini, itu di dalam bahasa Arab dan juga yang dipakai di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu ada beberapa kata yang biasa digunakan. Meskipun masing-masing kata yang memiliki makna khasnya. Tapi kita tidak masuk ke makna khas masing-masing kata itu. Kita kita fokus pada penggunaan setiap kata di antara kata-kata itu dengan makna umumnya, makna ujian dan cobaan. Itu yang pertama adalah kata dan istilah bala, ibtila. Jadi balawi, al-bala wal ibtila itu ujian, cobaan. Jadi ada beberapa ayat dan juga hadis yang menggunakan. Nanti kita akan coba contohnya. Yang kedua adalah al-mihnah. Dari kata-kata imtahan, yamtahinu, imtihan. Al-mihnah, imtihan. Jadi itu juga ujian. Ini juga biasa digunakan dalam ujian pendidikan di sekolah, di pesantren. Itu imtihan, ujian. Jadi untuk menguji siswa, siswi, santri. Jadi setelah melewati tahapan tertentu dalam pendidikannya untuk mengetahui bagaimana kadar kemampuannya, kadar kemampuan keilmuannya, penguasaan, maka diuji dengan soal-soal ujian. Itu yang lebih banyak digunakan adalah istilah al-imtihan. Jadi imtihan, mihnah atau mihan. Mihan itu ujian-ujian, cobaan-cobaan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kata-kata fitnah. Meskipun kata fitnah ini tentu juga banyak cakupan maknanya, tapi salah satu di antaranya itu adalah digunakan dengan arti ujian dan cobaan. Jadi dengan arti ujian dan cobaan. Soalnya nanti juga akan kita sebutkan. Jadi itu fitnah, fitan. Jadi yang biasa digunakan untuk arti-arti peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Tapi di sini konteksnya adalah ada juga dengan makna azab, ada yang dengan makna peristiwa yang sangat dahsyat yang tidak biasa, ada dengan berbagai makna. Jadi, nah ini di antara kata-kata, istilah-istilah yang biasa digunakan di dalam Al-Quran dan hadis yang dengan arti atau dengan makna ujian dan cobaan. Mungkin juga kata-kata musibah. Jadi kata-kata musibah itu juga digunakan jadi dengan arti ujian dan cobaan. Jadi itu, lalu kemudian yang pertama adalah kita bicara tentang fakta. Betapa identiknya kehidupan ini dengan yang namanya ujian dan cobaan. Ini fakta pertama yang harus kita pahami semuanya, bahwa ya kehidupan ini itu diadakan oleh Allah Ta'ala, itu sebagai ujian, seluruhnya. Hidup dan mati itu ada ujian. Ini kita dapat. Jadi sehingga kalau kita sebutkan ada
3 macam dan 3 peringkat atau 3 level ujian dalam kehidupan. Coba dalam kehidupan ini. Jadi gitu. Yang pertama itu adalah bentuk dan level ujian kehidupan. Jadi, maksudnya ujian kehidupan itu, jadi ujian ini ada, muncul, diadakan dan diberikan dengan sebab adanya kehidupan. Artinya bahwa siapapun yang hidup, maka dia berpotensi untuk mendapatkan, untuk menerima, untuk menghadapi ujian jenis ini. Siapapun dia. Jadi, baik dia seorang mukmin atau kafir, orang yang taat atau ahli maksiat, orang yang baik maupun orang yang jahat, laki, perempuan, tua, muda. Selama dia hidup, itu maka sangat mungkin dia akan menghadapi ujian. Dalam bentuk ujian kehidupan. Jadi, dalam bentuk ujian kehidupan. Ya karena itu, karena memang Allah Ta'ala menciptakan kehidupan di dunia ini memang untuk sebagai lahan, sebagai wahana, sebagai sarana, dan sebagai tempat ujian. Nah dari sini kita dapat ya ada banyak orang itu yang memiliki persepsi yang salah. Jadi, karena orientasi pemikirannya dari awal sudah salah. Ingin mencari kehidupan yang bahagia. Jadi mencita-citakan kehidupan bahagia itu di dunia dengan persepsi di bayangan. Ada yang membayangkan kebahagiaan. Ada tentu kebahagiaan. Semua kita menginginkan kebahagiaan termasuk kehidupan di dunia. Tapi kebahagiaan di dunia itu beda dengan kebahagiaan di surga nanti. Kebahagiaan di dunia, sebahagia-bahagianya, itu tidak mungkin sempurna. Bahagia pasti ada unsur fakta dan unsur kesedihannya, kesusahannya, kerepotannya. Bahkan kebahagiaan dunia itu sendiri, itu juga ujian. Orang tua ketika bahagia, jadi orang tua ketika bahagia, karena anaknya sukses, jadi anaknya sukses, anaknya baik, anaknya bakti, itu juga bisa menjadi ujian yang tidak ringan. Dan belum tentu, bukan berarti kemudian pasti ada. Pasti ada hal-hal yang membuat kebahagiaan itu tidak murni. Ada campur, kan itu sudah tabiat kehidupan. Apalagi memang kesusahan. Jadi, nah, ada orang yang mencita-citakan kebahagiaan di dunia, tapi dibayangkan kebahagiaan dunia itu kemudian tanpa masalah. Tanpa ada ujian lagi sama sekali, tanpa ada musibah lagi sama sekali, tanpa ujian. Tidak ada. Sederhana saja. Kalau seandainya dimungkinkan ada kebahagiaan yang murni seperti itu, tanpa ada kesusahan, tanpa ada kerepotan. Itu logika sederhananya, pasti yang paling berhak mendapatkan itu dan diberi itu adalah para kekasih Allah. Siapa mereka? Para rasul, para nabi. Manusia terbaik, manusia termulia. Manusia pilihan Allah Ta'ala, manusia yang Allah cintai dan kasihi. Selanjutnya adalah para waliullah dan sebagainya. Tapi kita nanti akan dapati bahwa justru mereka, jadi manusia yang paling berhak mendapatkan kebahagiaan hakiki. Jadi gitu. Kalau seandainya ada yang namanya kebahagiaan murni di dunia ini,
Maka mereka lah yang seharusnya paling berhak, justru mereka lah yang ujiannya dalam kehidupan ini paling berat. Mengapa? Karena mereka hidup di dunia. Beda nanti kalau sudah mereka hidup di akhirat, di surga, insya Allah tidak ada. Kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan itu murni. Nah, ketika seseorang membayangkan, persepsinya salah. Tidak paham atau tidak mengerti. Jadi gitu. Bahwa dunia ini memang isinya itu uji. Dicipta, tujuan Allah menciptakan untuk sebagai ujian. Jadi gitu. Makanya terus orang kecewa ketika dia membayangkan dia akan begini, kalau begini akan begini, kalau begini akan begini. Terus dibayangkan kalau dia sukses, dia sehat, dengan keluarga utuh, lalu kemudian tidak ada masalah. Jadi tetap ada hal-hal, faktor-faktor di tengah kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan yang dia dapatkan dan dia miliki itu ada. Ada saja. Jadi hal-hal yang mengganggu dalam bentuk kesusahan, kesedihan, dan seterusnya. Nah, ketika orang tidak memahami itu, jadi dia tidak siap. Dibayangkan dia siap untuk bahagia, sentosa, sejahtera, senang terus. Jadi gitu. Akhirnya ketika mengalami dan menghadapi hal yang merupakan bagian dari tabiat dan memang sifat dasar kehidupan ini, itu kemudian tidak siap. Dan langsung kemudian down dan drop. Jadi, di samping yang tadi kita sebutkan, ada orang yang punya kesiapan untuk menghadapi satu atau sebagai jenis ujian, tapi tidak siap untuk menghadapi bentuk ujian yang lainnya. Sebabnya karena apa? Sebabnya karena dia menganggap bahwa kondisi lain itu bukan ujian. Kondisi lain bukan cobaan. Seperti yang saya contohkan, padahal sangat boleh jadi yang tidak dianggap ujian itu justru merupakan ujian yang lebih berat. Yang lebih berat. Sehingga sering saya katakan bahwa banyak orang yang sukses dalam menyiapkan diri, jadi dan mampu untuk menghadapi ujian kesedihan, ujian kesusahan, ujian kekurangan, ujian kemiskinan, ujian sakit, dan seterusnya. Jadi gitu. Tapi justru gagal dalam menyikapi dan menghadapi ujian kesehatan, ujian kekayaan, ujian keberhasilan, kesuksesan, dan seterusnya. Insya Allah gitu. Nah, jadi secara umum yang tadi saya sebutkan, kehidupan ini itu diciptakan Allah memang untuk tempat ujian. Jadi bukan hanya fil hayatid dunya ibtila'at wa mihan wa fitan wa masaib. Jadi atau al-haya itu mamlu'atun bil ibtila'at, bahwa kehidupan dunia ini penuh dengan ujian, cobaan. Jadi hal-hal yang sangat buruk. Tapi bahwa kita justru tegaskan bahwa al-haya hiyal ibtila. Al-haya hiyal mihnah. Kehidupan dunia itu adalah ujian itu sendiri. Nah, menegaskan itu Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dialah Allah Ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum. Agar dengan kematian dan kehidupan itu Allah menguji kalian. Untuk apa?
Jadi gitu. Liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi, nah itu yang menegaskan. Nah, tadi kita sebutkan bahwa ujian di dalam kehidupan dunia ini ada bermacam-macam, ada bertingkat-tingkat. Sebelum kita masuk ke macamnya, itu level tingkatannya. Itu juga termasuk macam. Yang pertama yang sudah kita sebutkan tadi. Mihnul hayah. Ujian kehidupan. Ujian yang Allah adakan, yang Allah berikan, yang Allah timpakan, itu bagi siapapun yang hidup. Jadi ini ujian kehidupan, ujian yang ada, yang muncul, diadakan, dimunculkan, dan ditimpakan Allah Ta'ala, itu dengan sebab kehidupan, sehingga siapapun yang hidup, maka dia berpotensi untuk mengalami dan menghadapi ujian jenis ini, siapapun, tanpa yang tadi kita sebutkan. Jadi tanpa membedakan jenis kelamin, tanpa membedakan keyakinan agama, tanpa membedakan status sosial, tanpa membedakan usia, tanpa membedakan apapun, siapapun berpotensi untuk menghadapi ujian itu, ujian kehidupan. Yang kedua adalah ujian keimanan. Ini tambahan. Jadi orang hidup, jadi gitu, pasti menghadapi ujian kehidupan. Terus kemudian ini ada orang hidup beriman. Nah, ini yang penting untuk kita pahami. Banyak orang di antara kaum muslimin, bahwa ketika orang itu beriman, tadinya dia status keagamannya kafir dalam hukum akidah Islam, terus kemudian masuk Islam dan beriman, itu ada yang memahami bahwa dikiranya dengan beriman itu akan mengurangi ujian kehidupannya. Jadi ujian dan cobaan itu. Atau memang seorang yang muslim. Seorang muslim yang tadinya jauh dari Allah Ta'ala, dalam kemaksiatan, jauh dari ketaatan, itu justru kehidupan materialnya, kehidupan duniawinya bagus. Rizki hartanya lancar, mudah. Dia membayangkan ketika, atau ada orang yang membayangkan ketika seseorang kemudian bertobat, kembali ke jalan Allah Ta'ala. Tadinya jauh dari Allah, itu menjadi dekat dengan Allah Ta'ala. Bertobat, beristighfar, memperbaiki diri. Yang diistilahkan, kemudian dia hijrah. Ada yang bayangkan, nanti akan berkurang ujian kehidupannya. Jadi gitu. Bahwa kita berharap, bahwa kita menginginkan, insya Allah. Jadi gitu. Tapi yang harus dipahami bahwa secara kaidah itu bukan, justru akan bertambah. Jadi karena dia sebagai salah seorang makhluk dan manusia hidup, dia seperti yang lainnya itu pasti menghadapi potensi atau mengalami atau berpotensi mengalami bermacam-macam ujian dan cobaan kehidupan yang berlaku bagi siapapun yang hidup. Nah, ditambah lagi dengan dia itu menjadi orang beriman, itu ada ujian keimanan secara khusus. Ujian kehidupan yang diuji orang hidup, ujian keimanan yang diuji orang beriman, justru tidak berlaku bagi orang yang tidak beriman. Memang yang diuji keimanannya, yang ini diuji kehidupannya. Jadi, yang diuji yang pertama kehidupannya, jadi kasarnya itu apakah dia ini betul-betul siap untuk hidup di dunia. Orang yang tidak siap menghadapi ujian kehidupan, itu seolah-olah dia adalah orang yang
berarti tidak siap untuk hidup di dunia ini. Nah, orang yang beriman diuji. Apakah betul jujur dalam keimanannya ini? Betul-betul atau tidak? Serius atau pura-pura? Jadi gitu. Atau ini hanya main-main saja? Dari mana diketahui? Dari ujian. Maka ada ujian keimanan secara khusus. Yang tidak beriman malah tidak mengalaminya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ujian perjuangan. Perjuangan dalam memperjuangkan kebenaran, membela kebenaran. Jadi menghadapi kebatilan dan kezaliman. Dan ini adalah warisan para nabi, ini jalan para nabi dan para rasul alaihissalam. Dan siapapun yang berada di jalan ini, itu berarti selain dia harus menyiapkan diri untuk menghadapi ujian kehidupan seperti yang lainnya, plus harus menyiapkan diri untuk menghadapi ujian keimanan karena mereka bagian dari orang beriman, ditambah lagi harus siap juga untuk menghadapi ujian perjuangan. Statusnya sebagai pejuang kebenaran, pembela kebenaran, jadi itu membuatnya akhirnya malah berpotensi untuk menghadapi dan menerima ujian level ketiga yang terberat, yaitu ujian perjuangan. Kita akan sebutkan nanti. Nah ini semuanya harus kita pahami, fakta-fakta ini, sehingga kemudian bagaimana kita menyiapkannya dan menyiapkan diri untuk menghadapinya, dan bagaimana kita menyikapi masing-masing bentuk ujian dan cobaan itu dengan sikap yang benar proporsional. Baik. Untuk yang pertama, itu ujian kehidupan. Banyak. Ya secara fakta kita, pertama secara fakta. Jadi apapun yang serba berat ini, jadi gitu, itu mungkin dialami oleh siapapun. Contoh bentuknya itu seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ya. Jadi surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah berfirman, dan sungguh benar-benar kami, kata Allah, niscaya menguji kalian. Kalian di sini tujukan kepada seluruh manusia. Tidak hanya orang-orang beriman saja. Jadi semuanya. Jadi gitu. Dan sungguh benar-benar kami niscaya akan menguji kalian bisyai'in, dengan sesuatu. Sesuatu ini, syai' itu artinya sesuatu. Secara makna, sesuatu yang syai' itu memberikan arti sedikit. Dari sini apa? Mengapa sedikit? Itu pertama karena Allah Ta'ala maha tahu tingkat kemampuan manusia. Jadi tingkat kemampuan manusia. Bahwa kemampuannya terbatas, kemampuannya lemah. Seandainya Allah memberikan ujian yang lebih banyak, Allah maha tahu tidak akan mampu. Maka Allah hanya menguji dengan syai'. Nah, artinya apa? Bahwa ujian terberat sekalipun, yang mungkin paling berat. Jadi ujian yang paling berat sekalipun, itu sebetulnya hakikatnya itu juga sedikit kecil. Jadi
Kita bukan meremehkan, tapi maksudnya adalah supaya kita sadar betapa lemahnya kita. Jadi ujian yang sebetulnya syai' saja, sesuatu yang kecil saja, ternyata kita sangat berat sekali untuk bisa menghadapinya dan untuk bisa menyikapinya secara benar dan baik. Baik. Jadi sungguh benar-benar kami niscaya akan menguji kalian dengan sesuatu. Jadi minal khauf berupa rasa takut, rasa khawatir apapun. Jadi kekhawatiran apa yang hal yang serba menakutkan dalam hidup. Baik yang bersifat indrawi maupun yang non indrawi. Dalam kehidupan pasti kita akan. Kita di rumah saja kadang-kadang ada kekhawatiran tertentu. Keluar rumah ada kekhawatiran tertentu. Jadi, kekhawatiran atas ketakutan atas diri kita, atas keluarga kita, bagi orang tua atas anak kita, itu ada, pasti ada. Jadi anak kita pergi kemana, kita khawatir, kita ada rasa takut, ada rasa takut. Atau terjadi hal yang memang menakutkan. Jadi baik ketakutan terhadap sesuatu yang memang terjadi betul-betul menakutkan. Di depan kita ya seseorang menghadapi. Jadi di depannya ada macan, di depan ada ular yang mungkin memangsa. Atau bentuk kekhawatiran-kekhawatiran, dan itu tidak ada. Jadi itu ada berbagai macam. Takut kehilangan, takut ini, apapun, segala macam. Itu banyak, dan itu memang seperti itu. Itu ada ujian, adanya rasa takut. Tentang apa saja, dalam hal apa saja. Dan ini terjadi. Jadi ada kekhawatiran, ada ketakutan. Jadi ini manusiawi ya. Jadi ketakutan manusiawi, yang kekhawatiran, jadi gitu. Termasuk kesedihan. Jadi yang kedua, wal ju' dan rasa lapar. Baik lapar itu, ini kan kondisi yang tidak mudah kan, tidak nyaman. Jadi tidak nyaman. Baik lapar itu yang sifatnya mungkin sementara. Jadi orang ya waktunya makan belum makan, belum dapat makanan. Meskipun dia punya. Meskipun dia punya. Atau yang memang diuji dengan kelaparan karena memang tidak punya yang bisa disantap, yang bisa dikonsumsi. Karena kondisi kemiskinan. Karena itu dialami siapa? Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Di antara bentuk ujian itu juga kekurangan harta, berkurangnya harta. Baik memang kondisi miskin maupun kehilangan. Berkurangnya ada kerugian, mengalami musibah yang kemudian mengurangi dan bahkan bisa na'udzubillah menghabiskan harta seseorang. Itu bisa terjadi pada siapapun. Bisa terjadi pada siapapun. Hartanya berkurang, mengalami kerugian, siapapun. Jadi orang yang paling beriman sekalipun mungkin mengalami itu semuanya. Jadi dan juga berkurangnya jiwa dan nyawa. Kehilangan orang yang dekat dengan kita, kehilangan orang yang sangat kita kasihi dan kita sayangi. Keluarga, famili, saudara, apalagi orang tua, anak, atau teman, sahabat, guru, murid, siapapun. Itu udah tabiat kehidupan. Begitu. Terus kemudian wasamarat. Begitu juga kekurangan dalam dalam buah-buahan atau hasil tanaman. Ya tanaman-tanaman yang gagal panen. Jadi karena apakah? Karena mengalami musibah banjir, atau diserang hama, diserang tikus, atau apa saja.
Jadi gitu. Bahkan termasuk yang ini panennya sukses. Jadi panen sukses, ini termasuk juga minas samarat. Sukses ada. Tapi ternyata nggak laku. Harga anjlok. Sering kan kita dapat. Jadi petani apa saja? Petani cabai, petani apa itu tomat, petani wortel, petani kentang. Ya Masya Allah. Jadi dengan biaya, dengan tenaga, dengan waktu menunggu sampai begitu manen bagus hasilnya, tapi begitu begitu panen dengan hasil yang bagus itu, tapi ternyata harga jadi anjlok dan tingkat murahnya itu nggak masuk akal karena tidak sepadan. Jadi tidak sepadan. Bahkan misalnya untuk bisa menjual, barangkali mungkin dari desa atau dari kampung, untuk bisa menjualnya dengan harga yang rendah itu harus diangkut dengan transportasi, dengan biaya yang itu menghabiskan harga ketika jual itu. Sehingga sering banyak kita alami, banyak kasus para petani yang akhirnya kemudian ya sebagai bentuk kekesalan, kekecewaan, dan juga protes, nggak tahu kepada siapa. Itu akhirnya kemudian daripada harus diangkut dan dijual dengan harga yang tidak tidak masuk akal, tidak sepadan. Itu udah. Akhirnya mereka buang dan segala macam itu. Nah, itu juga termasuk di antara ujian itu. Artinya bahwa ada yang kehilangan. Jadi itu semuanya terjadi pada siapapun, bisa dialami oleh siapapun. Begitu. Nah, ini adalah contoh-contoh. Tentu intinya adalah berbagai bentuk peristiwa atau hal kondisi yang memang itu ada musibah. Jadi dari yang paling kecil sekalipun seperti sakit. Siapapun, nabi pun, rasul pun sakit. Wali pun mungkin sakit. Orang ahli taat pun bisa sakit. Jadi gitu. Atau mengalami naudzubillah kecelakaan. Apalagi di dalam kehidupan sekarang ini. Semua. Yang memang itu yang mungkin terjadi musibah alam yang sekarang di negeri kita, Masya Allah banyak sekali. Banjir bandang, jadi banjir bandang, badai, tsunami, jadi air laut rob, jadi gunung meletus, jadi tanah longsor, jadi gempa bumi. Jadi ketika itu terjadi, siapapun itu bisa mengalami. Jadi saat terjadi tsunami atau apa, jadi bisa menyerang rumah-rumah, gedung-gedung apapun, tempat maksiat, tapi juga tempat ibadah. Bisa jadi korban. Orang yang lagi bekerja di sawah, orang yang lagi bekerja di kantor, atau orang yang lagi, na'udzubillah, bermaksiat. Di saat yang sama ada orang yang lagi beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu juga mungkin mengalami menjadi korban yang sama. Jadi dari ini. Jadi karena kalau peristiwa-peristiwa alam itu termasuk ketika itu diturunkan Allah sebagai bentuk hukuman dan azab. Beda dengan azab di akhirat. Kalau azab di akhirat hanya berlaku bagi pelaku dosa. Hanya ditimpakan kepada pelaku dosa. Jadi gitu. Tapi di dunia termasuk ketika musibah, ujian, cobaan itu aslinya Allah timpakan itu sebagai bentuk hukuman atas dosa. Maka kaidah hukuman duniawi itu tidak terbatas pada orang-orang zalim, pada orang-orang pendosa saja, tapi juga termasuk orang yang tidak zalim, tidak berdosa, juga orang baik pun bisa ikut menjadi korban. Ya contoh sederhana lah. Karena ketika terjadi kecelakaan, itu bus yang ditumpangi oleh penuh penumpang, itu na'udzubillah terjadi kecelakaan, masuk jurang. Sebabnya kenapa? Sebabnya adalah karena supirnya teledor membawa bus dalam keadaan
mabuk, dan seterusnya. Yang salah supirnya, tapi di dalam mobil itu mungkin ada orang-orang saleh, sholihat. Bahkan ada bayi yang pasti masih suci, itu juga bisa jadi korban. Itu kehidupan duniawi. Nah, ini rata. Jadi sehingga siapapun harus siap menghadapi ini. Jadi kita tadi bahwa ini yang pertama. Yang kedua adalah yang tadi sudah saya sebutkan, ujian keimanan. Jadi ujian keimanan. Jadi kalau yang ujian kehidupan tadi itu tujuannya agar supaya orang itu memiliki kesiapan, memiliki ketahanan, memiliki kemampuan. Jadi dan memiliki kekuatan untuk bisa menjalani kehidupan di dunia yang memang berat. Jadi gitu. Diuji. Makanya semakin orang biasanya semakin banyak dan beragam, serta semakin berat ujian yang diterimanya. Khususnya ketika seorang itu ditempa sejak kecil dengan kondisi yang berat-berat itu dia akan lebih tatak, lebih siap, lebih kuat, lebih tahan menghadapi naik turunnya kondisi kehidupan ini. Yang serba berat-berat. Mentalnya lebih kuat, ini lebih kuat. Artinya berarti dia orang yang lulus dalam ujian kehidupan itu dia akan menjadi pribadi yang lebih siap dibanding yang lainnya dalam menghadapi dinamika kehidupan. Menghadapi cobaan ujian kehidupan apapun dia siap. Kalau tidak diuji dengan ujian itu, seseorang akan lemah dan tidak siap menghadapi ujian paling ringan sekalipun. Nah, begitu juga ujian keimanan. Yang diuji keimanannya. Dia ini benar atau tidak? Jujur atau tidak? Serius, sungguh-sungguh atau main-main? Jadi gitu. Ini beriman beneran atau hanya prank? Jadi, karena ada orang-orang yang beriman, menyatakan iman, tapi dia ngeprank Allah. Padahal hakikatnya ngeprank dirinya sendiri. Dan ngeprank mungkin manusia di sekelilingnya. Makanya dihadirkanlah ujian untuk menguji imannya. Jadi gitu. Dan ini hanya diberikan kepada orang yang beriman, menyatakan iman, menempuh jalan keimanan. Jadi pertama untuk mengetahui benar tidaknya keimanannya, jujur tidaknya keimanannya, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menentukan level, tingkat dan peringkat. Oke, dia jujur, tapi levelnya berada di level keimanan berapa? Peringkatnya berapa? Tingkatnya di mana? Jadi gitu. Nah, itu dari mana bisa diketahui kalau tidak ada ujian? Di sini Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ya, ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif Lam Mim. Adakah atau apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja ketika mereka berkata kami telah beriman? Apakah orang manusia yang mengatakan beriman, menyatakan iman, lalu kemudian akan dibiarkan dan tidak diuji? Kalau tadi dipakai istilah bala, walanabluwannakum. Jadi gitu. Kalau ini digunakan kata-kata fitnah. Jadi wahum la yuftanun. Jadi apakah orang-orang mengira, dan banyak yang mengira bahwa dengan beriman itu udah berarti akan lebih ringan dan tidak berkurang ujiannya. Atau setelah berhijrah, bertobat, menempuh jalan Allah itu akan semakin berkurang ujian dan cobaannya.
Akhirnya banyak yang kecil, ternyata justru malah bertambah. Jadi gitu. Meskipun kita tidak mengharapkan, tidak boleh mengharapkan keburukan dan ujian, tapi kita harus menyiapkan. Nah, jadi dikatakan bahwa apakah manusia mengira ketika mereka menyatakan beriman, lalu mereka akan dibiarkan dan tidak diuji? Tidak benar itu. Tidak benar maksudnya, karena sungguh kami telah menguji orang-orang beriman sebelum mereka. Tujuannya apa? Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka dengan diberikan ujian itu Allah benar-benar akan mengetahui. Maksudnya akan bisa membuktikan, akan melihat bukti. Jadi gitu. Allah akan tahu dan membedakan siapa saja orang-orang di antara yang menyatakan beriman itu yang jujur, sadaku, dan siapa yang berbohong, yang berdusta, yang pura-pura, yang beriman tapi ngeprank gitu. Itu tujuannya, untuk menguji kejujuran. Benar tidak keimanannya. Yang kedua untuk menguji kesiapannya. Jadi siap menjadi orang beriman. Karena beriman itu ada konsekuensinya. Jadi ada konsekuensinya. Dan hanya orang yang lulus dalam ujian keimanan yang siap untuk menghadapi konsekuensi dari keimanan itu. Terus kemudian tadi, untuk ditentukan levelnya, tingkatnya, peringkatnya. Ayat lain di surah Al-Baqarah. Ini bisa menjadi apa itu? Jadi menjadi dalil untuk keimanan level kedua ini atau juga keimanan level ketiga nanti. Itu untuk ujian level kedua keimanan atau ujian level ketiga yaitu ujian perjuangan. Dalam surah Al-Baqarah 214 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Jadi apakah kalian menyangka jadi akan dengan mudah masuk surga sebelum sementara belum datang kepada kalian, atau kalian belum mengalami seperti apa yang dialami oleh kaum-kaum umat-umat beriman sebelum kalian. Jadi gitu. Di mana mereka itu masathumul ba'sa wa dharra wa zulzil. Jadi mengalami kondisi yang sangat berat, yang sangat buruk. Jadi yang sangat berat, yang sangat buruk. Jadi, dan mereka diguncangkan hatinya, diguncangkan pikirannya, diguncangkan dengan berbagai peristiwa, kejadian dan musibah yang serba mengguncang. Levelnya seperti apa? Sampai Rasul dan orang beriman bersama Rasul itu sampai seolah sudah tidak sabar. Sehingga sampai mereka bertanya, mata Rasulullah, kapan pertolongan Allah datang? Saking dahsyat dan beratnya itu. Nah, ini dikatakan bahwa apakah ada orang beriman terus kemudian begitu saja ingin dengan mudahnya masuk surga, sementara belum mengalami seperti yang dialami oleh umat terdahulu. Ini sunatullah. Umat terdahulu juga mengalami hal yang sama, siapapun yang mengalami hal yang sama. Insya Allah itu. Dan begitu, artinya begitu seterusnya yang lainnya, dan sangat banyak lagi, dan juga fakta sejarah. Jadi fakta sejarah, fakta kehidupan, fakta sejarah, itu menegaskan bahwa, jadi artinya bahwa banyak sekali contoh di mana
Jadi ujian yang Allah berikan kepada seseorang atau kepada manusia itu salah satunya dipengaruhi ditentukan oleh tingkat keimanan seseorang. Jadi maka dikatakan bahwa asyadun nasi bala'an al-anbiya, sumal amsal fal amsal. Jadi dalam hadis sahih bahwa yang paling berat ujian dan cobaannya itu adalah para nabi. Jadi orang yang Allah kasih. Dan itu sebagai bukti kasih sayang Allah Ta'ala dan cinta Allah Ta'ala. Jadi ujian itu tidak berarti kemudian ini bukti. Memang ada ujian-ujian yang ditimpakan itu sebagai bentuk sanksi dan bentuk kemurkaan Allah Ta'ala. Ada. Tapi tidak sedikit ujian ditimpakan itu justru sebagai bukti kasih sayang Allah Ta'ala. Musibah kehidupan itu ditimpakan Allah Ta'ala itu bukan sebagai bentuk kemurkaan dan kebencian Allah Ta'ala dan kemarahan Allah Ta'ala, tapi justru kasih sayang dan cintanya. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Nabi SAW bersabda, jadi mayuridillahu, riwayat Imam Tirmidzi ya, mayuridillahu bihi mayuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan kebaikan, Allah kehendaki baik, itu justru Allah akan menimpakan musibah kepada dia. Jadi itu ada. Jadi bukti kecintaan Allah Ta'ala, bukti kasih Allah Ta'ala. Itu seperti itu. Baik. Nah, jadi di dalam jadi untuk level ujian ketiga, ujian perjuangan. Jadi mengapa secara umum? Ya sama. Jadi yang pertama ujian kehidupan, seseorang yang hidup diuji itu untuk menguji kehidupannya, menguji kesiapannya untuk hidup. Hidup ini berat, hidup ini tidak ringan, hidup ini penuh masalah, hidup ini penuh problem, hidup ini penuh cobaan dan ujian. Maka seorang harus diuji untuk mengukur tingkat kesiapannya dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Yang kedua, orang beriman diuji, yang diuji keimanannya. Yang ketiga, yang diuji perjuangannya. Jadi tadi fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Jadi agar Allah Ta'ala mengetahui siapa di antara mereka yang jujur, sungguh-sungguh, serius, dan siapa yang berdosa dan berbohong. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Nah, dalam konteks perjuangan itu selain untuk menguji perjuangannya, itu secara fakta bahwa ini merupakan konsekuensi dari pertarungan antara hak dan batil. Mengapa ujian para pejuang kebenaran, pejuang pembela kebenaran, pejuang kebenaran, pejuang keadilan itu lebih berat. Ada tambahan bentuk dan macam ujian melebihi ujian ujian kehidupan dan ujian keimanan. Itu karena konsekuensi. Konsekuensi apa? Di antara bentuk sunatullah yang Allah tetapkan dalam kehidupan dunia ini, itu kan ada jadi ada perlawanan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kebatilan, antara keadilan dan kezaliman, antara kebaikan dan keburukan dan kejahatan.
Nah, ini masing-masing itu punya pasukan. Masing-masing punya pembela. Dan keduanya tidak bisa dipertemukan. Seperti Allah firmankan dalam surat Al-Isra itu, A'udzu billahi wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah telah datang kebenaran, jadi wa zahaqal batil. Dan pergi kebatilan. Surut kebatilan, hengkang kebatilan. Karena memang antara kebenaran dan kebatilan itu tidak mungkin bisa bersatu. Antara kebaikan dan keburukan tidak mungkin bersatu. Antara keadilan dan kezaliman tidak akan pernah bersatu. Antara kejujuran dan kebohongan tidak mungkin bisa bersatu. Nah, ketika ada orang-orang yang memilih jalan berjuang di jalan Allah Ta'ala, membela kebenaran, membela agama Allah Ta'ala, jadi gitu. Itu artinya apa? Jadi yang ingin membela kebenaran, memperjuangkan kebenaran itu artinya kan berarti sama saja dia berarti berjuang untuk menghilangkan dan memberantas kebatilan. Jadi membela keadilan itu artinya memberantas kezaliman. Sementara kebatilan, kezaliman, kejahatan, itu juga ada pembelanya. Dan mereka tidak akan diam. Nah, di sini mereka akan berusaha untuk menggagalkan, mereka akan berusaha untuk membatalkan, dan tetap membuat bagaimana kebatilan, kejahatan, kezaliman itu tetap eksis. Nah, dari situ, jadi itu sudah sunatullah. Dan itu konsekuensi kehidupan yang tidak mungkin dihindari. Jadi bentuk mengapa ada ujian khusus perjuangan membela kebenaran dan keadilan itu karena memang ya ujian itu umumnya datang dari pembela lawan dari kebenaran, keadilan, kebaikan yang kita perjuangkan. Sumbernya dari sana, kaidah dasarnya. Makanya bahkan sampai terjadi peperangan, kadang-kadang tidak mungkin dihindarkan itu karena itu. Jadi ada kebenaran. Baik. Di dalam macam-macam ujian. Ada firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Anbiya ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Maksudnya setiap jiwa yang hidup itu pasti akan mengalami dan merasakan kematian. Dan kata Allah Ta'ala, kami dalam kehidupan ini, sebelum kematian menjemput kalian, kami pasti akan menguji kalian. Jadi, bisyarri wal khairi fitnah. Dengan ujian keburukan dan ujian kebaikan. Jadi, kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Itu sebagai fitnah, sebagai bentuk ujian bagi kalian. Dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Nah, di sini ada ujian yang umum seperti yang tadi saya sebutkan, dipahami orang yang namanya ujian, cobaan itu hal yang buruk-buruk. Yang dipandang buruk, yang dianggap buruk. Masih seperti yang relatif. Jadi baik buruk di sini itu maksudnya dalam persepsi dan anggapan serta
jadi opini orang. Bahwa sakit buruk, sehat baik. Miskin buruk, kaya baik. Jadi gitu. Jadi orang rendahan buruk, orang berpangkat baik. Gagal buruk, sukses atau berhasil baik. Begitu. Nah, ini ditegaskan bahwa kedua-duanya biasanya yang dikatakan sebagai ujian itu hanya yang dianggap buruk-buruk itu tadi. Sementara yang dianggap baik-baik itu bukan ujian. Di sini Allah menegaskan bahwa dua-duanya semuanya itu ujian. Apapun yang terjadi, apapun yang didapat, apapun yang dialami oleh siapapun dalam kehidupan ini, baik itu yang biasa dianggap buruk atau baik, yang menyenangkan atau yang menyusahkan, jadi gitu, yang memberatkan ataupun yang meringankan, itu semuanya adalah ujian. Ini harus kita pahami. Jadi, karena apa yang tadi kita sebutkan bahwa kehidupan ini semuanya itu adalah ujian. Kehidupan di dunia ini diciptakan itu sebagai ujian. Jadi, semua ujian. Dan bukan merupakan, perhatikan, jadi dunia ini adalah tempat dan waktunya ujian. Jadi, ujian. Semua sampai akhir hayat kita. Itu kita menjadi ujian, terus ujian. Jadi, ani bahwa bukan waktunya untuk mengambil nilai. Bukan waktunya untuk mendapatkan hasil dari ujian yang kita jalani. Jadi gitu. Meskipun ada sebagian dari balasan atau dari hasil itu diberikan di dunia, tapi itu sebagian kecil saja. Jadi hasil hakikinya itu di akhirat nanti. Nah, baik, intinya yang harus kita pahami di sini bahwa semua yang dianggap baik maupun buruk, yang dianggap menguntungkan, merugikan, yang meringankan, memberatkan, semua kondisi, semua situasi yang dihadapi oleh dan dialami oleh seseorang dalam hidupnya, itu semuanya merupakan ujian dari Allah Ta'ala. Jadi, baik berupa ujian kehidupan, maupun ujian keimanan, maupun ujian perjuangan. Itu semuanya. Dan semua harus dihadapi dengan kesiapan yang baik. Nah, bahkan kan disebutkan bahwa jadi dalam konteks ini di dalam surat Muhammad, meskipun konteksnya ini konteks peperangannya, itu Allah Ta'ala berfirman, ini bercerita, ayat ini disebutkan turun dalam konteks perang Badar. Jadi Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzalika walau yasha'ullahu lantasara minhum. Hal demikian itu seandainya Allah berkehendak, niscaya Allah akan memenangkan. Jadi memberi kemenangan lah kepada Nabi dan para sahabat, kepada para mujahidin di jalan Allah Ta'ala menghadapi musuh-musuh. Jadi gitu. Nah, disebutkan walakil, artinya bahwa Allah bisa saja memberikan kemenangan tanpa ada peperangan. Jadi tanpa peperangan. Tapi mengapa kok tetap diadakan peperangan sebagai ujian yang sangat berat? Jadi itu karena
liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Jadi itu tujuannya agar Allah Ta'ala menguji sebagian dengan perantaraan sebagian yang lainnya. Jadi gitu. Nah, yang tadi kita sebutkan bahwa sumber ujian dalam kehidupan dunia ini itu dari manapun dan dari apapun, dari kondisi apapun. Bahkan termasuk sesama manusia. Sesama manusia, itu masing-masing itu menjadi bahan, menjadi sarana, menjadi alat untuk menguji yang lainnya. Jadi, dalam konteks orang yang beriman dengan orang yang kufur. Jadi, mengapa kok ada orang kafir yang kemudian memarahi orang beriman? Ya memang itu bagian dari alat dan sarana Allah untuk menguji orang beriman. Termasuk yang tanya, mengapa ada setan? Dari mana kita bisa membedakan orang beriman yang kemudian sabar, kemudian istiqomah, tawakal, dan tidak terpengaruh dengan bisikan-bisikan buruk kalau tidak ada setan? Termasuk bagaimana orang, nanti ada orang yang terpilih menempati derajat tertinggi di surga Allah Ta'ala karena mati syahid. Bagaimana dia bisa mati syahid kalau tidak ada peperangan dan di sana tidak ada musuh yang memerangi Islam? Dan seterusnya. Termasuk tidak hanya dalam pola hubungan antara iman kufur atau musuh lawan musuh. Jadi, atau musuh, orang yang benci. Jadi, orang dibenci. Yang dibenci itu, jadi pembenci ujian bagi orang yang dibenci. Pembuli ujian bagi orang yang dibuli. Ini untuk hal yang buruk. Bahkan, orang-orang dekat di dalam satu keluarga, dalam satu pertemanan, dalam satu persahabatan, dalam satu pergaulan, dalam satu kebersamaan. Itu masing-masing itu ujian bagi yang lainnya, bagi masing-masing ujian yang lainnya. Hubungan suami istri, suami itu ujian bagi istri, istri ujian bagi suami. Orang tua ujian bagi anak, anak ujian bagi orang tua. Jadi gitu. Teman ujian bagi teman yang lainnya. Jadi kaidah liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Jadi tidak hanya peristiwa, kejadian buruk ini itu, tapi bahkan sesama manusia, sesama makhluk Allah. Itu masing-masing bisa menjadi bahan dan sarana ujian bagi yang lainnya. Jadi gitu. Yang sudah saya sebutkan tadi bahwa tidak hanya hal yang buruk, yang berat biasanya. Bahkan yang biasa kita sikapi itu sebagai nikmat pun itu juga merupakan ujian. Itu ya semuanya. Semua kondisi, semua situasi, semua keadaan, semua hal. Jadi di dalam kehidupan ini itu adalah bisa menjadi ujian. Nah, sebelum kita tutup, secara singkat saya sampaikan bagaimana kita menyikapi. Setelah kita memahami bahwa kehidupan ini adalah ujian, jadi kehidupan itu sendiri ujian. Sehingga semua isi dalam kehidupan ini itu merupakan ujian. Semua isi. Jadi bahkan loh, ketaatan kita, ibadah kita, itu ujian. Bukan hanya keburukan dan kemaksiatan, keterpelesetan kita. Ketaatan kita. Salat kita itu ujian. Apakah kita ikhlas, menguji ikhlas atau tidak? Jadi gitu. Bahan ujian untuk kita istiqomah atau tidak. Kita khusyuk atau tidak. Kita jujur dalam keimanan kita kepada Allah atau tidak. Semua ibadah. Itu juga ujian. Semua ujian. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama adalah, jadi kita harus menguatkan pemahaman, keyakinan, dan kesadaran. Pemahaman, keyakinan, kesadaran. Jadi, tidak semua orang yang paham itu yakin. Tidak semua orang yang paham dan yakin itu selalu sadar.
Mungkin paham yakin tadi pagi, saat ini lalai. Maka kita gabungkan, kita harus memiliki pemahaman, keyakinan, dan kesadaran yang terus kita refresh. Bahwa semua yang kita hadapi, yang kita alami dalam hidup ini, apapun itu, siapapun itu adalah semuanya ujian dan itu asal dari Allah. Ujian baik, ujian buruk, itu dari Allah. Nah, kalau sudah dari Allah ini, kita harus ingat Allah itu Sang Khalik, pencipta. Termasuk pencipta ujian itu semuanya. Hanya Allah lah pencipta, hanya Allah lah penguasa, Allah memiliki. Sehingga Allah bebas. Bebas mengadakan apapun, ujian dalam bentuk apapun. Tapi bukan berarti Allah itu, karena Allah itu maha kuasa, Allah itu maha mutlak segala-galanya, Allah maha berkehendak, terus Allah itu menciptakan, mengadakan ujian apapun terus asal. Di sini kita harus paham, Allah itu alim. Kalau semua ujian apapun yang kita alami itu dari Allah, itu bahwa apapun yang Allah adakan, apapun yang dari Allah itu berdasarkan ilmu Allah. Ilmu Allah itu Allah maha tahu tentang maslahat madaratnya, tentang baik buruknya. Jadi gitu. Termasuk Allah maha tahu ketika Allah memberikan ujian kepada seseorang, itu Allah maha tahu tingkat kesiapan orang itu. Jadi Allah maha tahu. Sifat dan isim nama asma alimnya Allah kita ingat. Yang kedua, Allah hakim. Jadi ujian apapun yang Allah berikan kepada kita, itu pasti ada hikmahnya. Tidak ngasal. Pasti ada hikmahnya, pasti ada sebabnya, pasti ada maknanya, pasti ada pesan di baliknya. Kalau kita beriman kepada Allah Ta'ala. Terus, kalau kita yakini semua dari Allah Ta'ala, kita harus ingat Allah itu maha adil. Maka tidak ada misalnya bahwa ini ujian kok kejam, ujian kok zalim. Ada yang mengatakan, kehidupan ini zalim, kehidupan ini kejam. Ini orang yang tidak beriman, orang yang tidak paham. Kalau kita beriman bahwa semua dari Allah Ta'ala, Allah tidak mungkin kejam. Allah tidak mungkin tidak adil. Allah tidak mungkin zalim. Jadi gitu. Di dalam setiap peristiwa kejadian yang kita sikapi sebagai ujian dari Allah Ta'ala itu, karena kalau kita beriman itu dari Allah Ta'ala. Kalau dari Allah, berarti pasti ada makna, pasti ada hikmah, pasti ada rahasia, pasti ada pesan, pasti ada nilai. Tidak mungkin sia-sia dan tidak mungkin buruk. Jadi gitu. Terus kita ingat Allah itu Rahman Rahim. Jadi artinya pada ujian yang mungkin menurut kita paling buruk, yang mungkin dianggap orang paling kejam sekalipun, di situ ada rahmat Allah. Itu penting sekali. Karena ini berasal dari zat yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Lebih pengasih, lebih penyayang dari siapapun. Itu pertama, ini faktor keimanan yang paling penting kita kuatkan. Terus dalam bentuk sikap itu berbeda-beda. Ada yang kita sikapi ujian itu dengan sikap syukur. Saya dulukan syukur daripada sabar. Ada yang kita sikapi dengan sabar. Ada yang kita sikapi dengan tawakal. Ada yang kita sikapi itu dengan tobat dan istighfar. Jadi, yang jelas, jadi bagaimana kita menyikapi sebuah bentuk ujian itu dengan sikap yang dituntut, yang relevan, yang memadai untuk kondisi itu, dan hasilnya bentuknya itu positif,
ya. Positif, produktif, konstruktif. Jadi sehingga ketika kita menyikapi apapun itu, lalu kemudian hasilnya, bentuknya itu kok negatif, kontraproduktif, bahkan destruktif, itu berarti ada yang salah di situ. Jadi makanya yang kita menunjukkan orang semakin kuat imannya, orang semakin syukur, orang semakin sabar, orang semakin dekat dengan Allah. Jadi orang semakin menjadi baik, tobat, istighfar. Jadi gitu. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana kita menyikapinya? Kita menjadikan setiap bentuk ujian apapun, ujian baik, ujian buruk, ujian yang menyusahkan dan yang menyenangkan, itu semuanya itu sebagai peluang kebaikan. Karena dari Allah Ta'ala pasti ada pesan di baliknya. Ada peluang kebaikan. Kebaikan untuk menambah keimanan kita, untuk menambah kesabaran kita, untuk menguatkan kepribadian kita, untuk mentarbiyah. Jadi menjadi sarana dan dan alat pendidikan diri kita untuk membentuk kepribadian yang lebih tahan, lebih kuat. Jadi gitu. Termasuk juga sebagai sarana dakwah. Jadi ya coba kita ujian pandemi Covid ini. Masya Allah. Itu tarbiyah. Jadi pendidikan keimanan. Di samping juga untuk menghimpun pahala sebanyak-banyaknya. Yang jelas bahwa setiap bentuk itu harus kita jadikan seperti bentuk ujian apapun itu, keburukan atau kebaikan, itu harus menjadi peluang kebaikan bagi kita dengan bermacam ragam sikapnya. Kemudian yang keempat, itu intinya kita harus senantiasa bersiap dengan pemahaman bahwa kehidupan di dunia ini memang diciptakan Allah Ta'ala untuk sebagai ujian. Sehingga kita harus selalu bersiap. Bersiap ya. Bersiap dan kita menyiapkan diri kita itu untuk bermacam ragam bentuk ujiannya. Tidak hanya untuk 1, 2, 3 macam saja. Jadi kita harus menyiapkan diri kita untuk mampu menghadapi ujian keburukan, juga ujian kebaikan. Ujian sakit, juga ujian sehat. Ujian kegagalan atau juga ujian keberhasilan. Jadi itu kita siapkan semuanya. Jadi itu kita siapkan semuanya. Kita siapkan diri untuk menghadapi ujian itu, tapi kita tidak mengharap. Jadi bersiap selalu dan tidak mengharap. Tidak boleh. Meskipun kita tahu bahwa tidak mungkin bisa kita hindari. Tapi sebisa mungkin kita harus berusaha untuk menghindarkan diri dari ujian-ujian itu. Kita tidak boleh mengharap, kita tidak boleh meminta. Jadi termasuk meminta diuji dengan ujian kebaikan sekalipun. Misalnya, ya Allah ujilah saya dengan ujian kesehatan. Ya Allah ujilah saya dengan ujian kekayaan. Ya Allah ujilah saya dengan ya Allah jangan uji saya dengan kegagalan, tapi ujilah dengan itu. Jadi gitu. Kalau kita minta, itu minta yang makna dan konotasinya baik. Jadi bahwa ya udah minta kesehatan, nikmat kesehatan. Jadi yang kita minta nikmat kesehatan sebagai nikmat, bukan sebagai ujian. Kita tidak boleh bahwa ya Allah berilah aku ujian kenikmatan daripada ujian atau ujian berlimpahnya harta daripada ujian itu. Tidak boleh. Tapi kita minta aja nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat keberhasilan, dan berilah aku kemampuan untuk bisa mensyukuri nikmat itu. Tapi jangan minta diuji dengan kesehatan, diuji dengan kekayaan, diuji dengan kesuksesan, tidak. Ya minta nikmat kesehatan, nikmat kesuksesan itu.
Karena tidak boleh kita mengini. La tatamannu liqa al-adu. Jadi jangan berharap bertemu musuh meskipun kita tahu sangat mungkin kita bertemu, tapi kita tidak mengharapkannya. Dan sebisa mungkin kita menghindarinya. Tapi kita menyiapkan diri dan sewaktu-waktu berhadapan ya kita fa idza laqitum fasbutu atau fasbiru. Jika bertemu masalah, bertemu musuh jadi bersabarlah. Jadi itu intinya sekali lagi bahwa mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, karunia kepada kita untuk menghindarkan kita dari berbagai bentuk ujian. Jadi gitu berbagai bentuk ujian dan seandainya Allah menguji kita, itu Allah memberikan kemampuan untuk kita untuk bisa menghadapinya, untuk bisa menyikapinya juga dengan sikap yang sebaik-baiknya, masing-masing sesuai dengan tuntutan kondisinya. Yang tadi saya sebutkan, ada ujian yang kita hadapi dengan sikap syukur, ada yang ujian dan ini jauh lebih berat daripada ujian yang harus kita sikapi dengan sikap sabar. Yang lainnya ujian yang harus kita sikapi dengan sikap tobat dan istighfar. Intinya bahwa kita bermohon kepada Allah Ta'ala agar supaya diberi karunia nikmat berupa kesiapan untuk bisa menyikapi setiap bentuk ujian dalam hidup ini, itu dengan sikap yang positif, yang baik, yang benar, dan semakin membuat diri kita berkualitas di hadapan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah itu, ini waktunya sudah hampir habis. Wallahu alam, kalau memang masih ada waktu, mungkin singkat, ada yang ingin menambahkan atau bertanya sebelum kita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Ini ada pertanyaan dari chat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bacaan zikir apakah yang sebaiknya kita amalkan dalam menghadapi ujian? Yang kedua, apakah boleh kita mengamalkan bacaan zikir pagi dan petang setiap hari? Dan apakah ada tuntunannya untuk mengamalkan bacaan zikir pagi dan petang? Terima kasih. Apa itu ada ya, sangat banyak sekali, dan bahkan himpunan-himpunan zikir dari yang paling mungkin luas ya seperti kitab Al-Azkar Imam Nawawi, maupun juga yang dihimpun secara khusus mengumpulkan kan jadi kalau kumpulan dengan format tertentu itu semuanya ijtihad para ulama. Jadi tapi sumbernya ada semuanya, jadi cuman dikumpulkan kemudian diurutkan itu mana saja kumpulan zikir dari para ulama, itu bisa dipilih dan banyak. Jadi hanya banyak kumpulan itu, atau juga ada sebagiannya yang dibaca berulang-ulang karena mungkin tidak hafal banyak, misalnya begitu. Ada yang pagi, ada yang petang, ada yang setiap waktu seperti tasbih, tahmid, tahlil, itu istighfar. Jadi gitu. Dan zikir-zikir yang sifatnya umum itu dibaca kapan saja. Jadi pilihannya tidak terhitung. Dan insya Allah semuanya baik. Jadi khususnya yang dihimpun dari zikir-zikir dan doa-doa yang berasal dari hadis Nabi SAW. Itu banyak sekali. Dalam konteks menghadapi tadi ujian yang tadi kita sebutkan, bentuk ujiannya apa? Jadi ya kalau bentuk ujiannya itu berupa ujian kebaikan yang biasanya menyenangkan, membahagiakan, melegakan, itu berarti zikirnya adalah zikir-zikir yang bermakna syukur. Jadi pujian kepada Allah Ta'ala. Jadi kayak tasbih, tahmid, tahlil, takbir, terhamdalah, banyak sekali itu kita berbanyak. Jadi gitu. Nah, sementara untuk ujian-ujian yang biasa kita katakan buruk dan berat, itu kalau secara umum itu yang lebih kita dominankan itu zikir-zikir yang bermakna tawakal. Kepasrah diri kepada Allah Ta'ala.
Yang kedua, zikir-zikir yang bermakna i'tiraf, pengakuan atas kelemahan diri, keterbatasan diri, ketidakberdayaan. Jadi gitu. Makanya seperti zikir-zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wala quwwata illa billah, ya hayyu ya qayyum, zikir istighatsah, doa istighatsah. Ya istighatsah, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Terus zikir dan doanya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi dalam kondisi-kondisi yang ujiannya berat-berat itu yang ujiannya berat-berat itu adalah kita yang lebih dominan zikir-zikir kepasrahan, tawakal, jadi gitu, dan pengakuan dosa serta permohonan ampunan kepada Allah Ta'ala. Jadi karena umumnya hal-hal buruk yang terjadi pada kita itu tidak lepas dari akibat dosa-dosa kita. Ayatnya menegaskan itu. Jadi tidak ada satu musibah pun dalam surat Asy-Syura yang menimpa kalian kecuali itu akibat dari ulah tangan-tangan kalian. Jadi gitu. Jadi antara itu. Jadi makanya kalau dalam kondisi-kondisi terjepit, sakit atau mungkin musibah itu ya yang dominan, yang ini umum ya, nanti akan ada zikir khusus, tapi ya seperti zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wala quwwata illa billah. Jadi terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu terus kemudian istighatsah ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Terus kemudian perbanyak istighfar itu prioritas. Insyaallah itu. Jadi terus tadi zikir dari pagi, petang atau zikir setiap saat itu merupakan saran terbaik untuk kita. Yang jelas zikir secara umum di samping baca Al-Qur'an itu merupakan bentuk di antara bentuk terbaik dalam kita menyikapi setiap ujian kehidupan. Dan itu penguat karena menyambungkan hati kita dengan Allah Ta'ala. Insyaallah itu. Masih ada yang lain? Ya, ada lagi. Ya, silakan. Ustaz, apakah boleh kita selalu banyak mengucapkan innalillahi setiap hari diulang-ulang? Kemudian, apakah dengan ujian kesusahan itu lebih baik? Dan bagaimana hubungan dengan kemiskinan mendekatkan pada kekufuran? Yang pertama, innalillahi itu tergantung konteksnya ya. Kalau secara dalam konteks sunnah, itu kan diucapkan dalam konteks ketika terjadi peristiwa buruk yang memberatkan, musibah-musibah. Jadi seperti kematian atau mungkin terjadi kecelakaan. Jadi artinya bahwa intinya peristiwa itu yang memang menghadirkan dan memunculkan kesedihan. Itu konteksnya. Nah, kalau ini yang terpahami, maka tidak tepat, tidak benar. Itu kita baca setiap saat. Jadi dengan makna itu. Karena ketika kita mendominankan itu, jadi zikir apa yang dominan kita ucapkan itu menggambarkan suasana batin kita dan orientasi pemikiran kita. Kalau itu makna dengan makna yang lekat dengan kesedihan, itu berarti itu menggambarkan bahwa kita lebih negative thinking. Itu ya dalam konteks itu. Tapi kalau seseorang membaca itu, tapi lepas dari makna yang khusus yang tadi kita sebutkan, fokus pada makna innalillahi, sesungguhnya saya itu milik Allah, dan sungguh kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Dan makna umum itu yang ada di benaknya, mungkin nggak masalah. Cuman saya khawatir, karena inilah itu sudah lebih lekat dengan nuansa kesedihan, nuansa kesusahan. Ketika itu yang dominan, khawatirnya itu menggambarkan, mengekspresikan suasana batin kita yang lebih positif, negative thinking. Dan itu tidak bagus. Jadi gitu, tidak bagus. Padahal yang seharusnya kita lebih dominankan itu adalah suasana syukur. Hamdalah itu yang lebih. Jadi alhamdulillah. Jadi mensyukuri
syukur atas iman, syukur atas Islam, syukur atas hidayah, syukur atas ketaatan, syukur atas kehidupan. Setiap detik kita syukuri, bersyukur atas nikmat tarikan nafas, detak jantung, aliran darah yang lancar, pencernaan kita itu, Masya Allah. Setiap kedipan mata, setiap sehatnya telinga. Itu yang lebih dominan, itu positive thinking, insya Allah begitu. Tapi tadi saya kata bahwa kalau dalam konteks praktek sunnahnya, itu diucapkan untuk kondisi-kondisi yang spesial. Jadi dalam nuansa-nuansa kesedihan, untuk menghibur diri kita, kesusahan. Nah itu kalau didominankan, itu tadi saya khawatir, nah yang dominan itu pola pikir negatif thinking, dan itu tidak benar. Yang harus lebih dominan itu justru malah suasana syukur, kegembiraan, hamdalah dan seterusnya, insya Allah gitu. Jadi saya kira itu. Tentang yang tadi disebutkan, mungkin mengisyaratkan tentang ungkapan yang terkenal sebagai hadis tapi bukan hadis, atau kalaupun itu dikatakan hadis, kadal faqru ayakuna kufran, jadi hampir-hampir kefakiran itu menjadi kekufuran. Ini tidak benar. Bahwa kefakiran mungkin berpotensi untuk menimbulkan kekufuran mungkin. Tapi lafal tadi itu tidak benar sebagai hadis. Bahkan ada ulama yang mengatakan tidak dikenal sanadnya, tidak ada sumbernya yang jelas. Tapi terkenal sekali, kalau gitu. Nah, secara makna kalau maksudnya bahwa kefakiran mungkin menjadi penyebab kekufuran, itu mungkin. Tapi kalau merujuk kepada dalil, itu justru yang ada sebaliknya. Yang lebih Nabi khawatirkan menjadi penyebab kekufuran itu justru kekayaan dan melimpahnya harta benda duniawi. Jadi dalam sebuah hadis sahih Nabi SAW bersabda bahwa yang paling aku khawatirkan itu adalah ketika kekayaan duniawi itu dibukakan bagi kalian semuanya. Jadi sehingga kalian semuanya berlomba-lomba untuk berambisi mendapatkannya, sehingga akhirnya kemudian kalian saling menghancurkan. Jadi harta yang kalian kejar itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan umat sebelum kalian. Jadi karena al-mal, harta ini, itu betul dia merupakan nikmat di satu sisi. Tapi dia juga merupakan fitnah yang sangat dahsyat. Jadi salah satu fitnah terdahsyat adalah fitnah harta. Jadi seperti itu, artinya bahwa, nah sehingga kita terus gimana? Ya kita tidak boleh meminta kefakiran. Kita tidak boleh mencari kefakiran, nggak boleh. Kita diperintahkan untuk memohon rezeki harta. Tapi harta yang halal, harta yang berkah. Jadi kalau kita minta harta, jangan hanya harta saja. Tapi kita minta rezeki harta yang halal, harta yang berkah. Insya Allah gitu. Jadi ini bahwa, tapi tidak boleh kita meminta kemiskinan, meminta kefakiran. Tapi bahwa kita menyiapkan diri untuk itu, ya insya Allah itu. Jadi insya Allah begitu. Saya kira itu mungkin cukup. Ya? Terakhir, saya singkat. Ini intinya bagaimana Ustaz kalau ujian itu ada di lingkungan kerja kita, dari rekan kerja yang menghambat kita untuk mendorong kita melakukan amal soleh, apakah kita harus tetap di sana atau mencari yang lebih baik? Nah, untuk kondisi-kondisi buruk itu, jadi pertama yang wajib kita dalam konteks menyikapi, jadi potensi terjadinya hal buruk itu pertama kita harus melakukan sikap antisipatif. Kayak contoh ini yang sedang dijelaskan dari bahwa ini suasana kerja yang tidak kondusif, baik dari teman atau dari pemilik pekerjaan dan seterusnya, atau mungkin pemimpin dan segala macam itu kewajiban kita pertama sebelum kita bekerja di satu tempat itu kan harus antisipasi. Itu kewajiban pertama kita, antisipasi. Jadi, apapun tempat tinggal atau mungkin tempat kerja atau mungkin jodoh, kita mencari jodoh itu kita antisipasi. Jangan gimana Ustaz, misalnya bahwa ada begini,
Ada, oh gimana saat ini istri saya atau suami saya malah menghambat saya itu. Lo dulu gimana waktu milih itu? Nggak terpikir itu. Nah, itu berarti ada yang salah di situ, harus ditobati, diistighfari. Nah, jadi gitu. Coba di situ pertama evaluasi. Apakah dulu kita sudah melakukan langkah antisipatif? Atau kita nggak peduli waktu itu? Ya udah, pokoknya ada peluang kerja, nggak kita pikir ini nanti kondusif atau tidak untuk akhlak saya, untuk agama saya, untuk ibadah saya. Nah, ketika kita menghadapi kondisi yang tidak kondusif tadi itu kita punya peran, punya andil. Karena waktu itu sebetulnya kalau saya tanya-tanya dan saya kumpulkan informasi, saya sudah bisa tahu. Nah, mestinya kita hindari waktu itu. Tapi ketika kita tidak memperhitungkan, berarti ada yang salah. Maka langkah pertama adalah kita evaluasi. Apakah kita punya andil langsung atau tidak langsung dalam terjadinya itu. Makanya tadi kita katakan, kita sikapi dengan tobat istighfar. Kita sikapi dengan tobat dan istighfar. Bukan sebelum sabar, sebelum syukur, kita sikapi dulu dengan tobat dan istighfar. Karena kita ternyata banyak sekali. Termasuk ini perlu saya tegaskan, banyak sekali ujian, cobaan yang dialami oleh gerakan Islam, harakah Islamiyah itu para harokiyin, para aktivis itu punya andil, langsung atau tidak langsung. Dalam menyikapinya jangan hanya kita sikapi dengan sabar-sabar, kita harus sikapi dengan muhasabah, evaluasi diri, karena ternyata di situ ada porsi andil kesalahan, keteledoran. Jadi, nah itu termasuk tadi itu. Nah, jadi itu kita lakukan. Oh, masya Allah, ternyata seperti ini sudah sudah ada sejak dulu. Cuman saya saja waktu itu yang tidak mengantisipasi. Yaitu, nah terus gimana sudah terjadi? Itu tujuannya adalah untuk kita tobat istighfar. Kita punya andil. Jadi misalnya bahwa keburukan terjadi, itu tidaknya ini musibah. Oke. Ada musibah yang kita punya andil, dan itu banyak. Musibah kejadian buruk yang kita punya andil itu bersama atau sebelum kita sikapi dengan sabar, kita harus sikapi dengan tobat istighfar dulu atas kesalahan kita, kesalahan kita. Jadi tidak cukup dengan kita sikapi dengan sabar, ini kan memang sudah jalan kehidupan, jalan dakwah itu pasti penuh ini. Ada sebagian bentuk musibah itu yang mestinya bisa kita hindari. Ya yang sudah terjadi nggak mungkin sudah. Maksudnya untuk kedepannya jangan sampai terulang lagi. Jadi gitu. Karena banyak peristiwa-peristiwa buruk terjadi, itu pengulangan dari yang sebelumnya, itu sebabnya karena yang terjadi sebelumnya tidak diambil ibrohnya dan tidak dilakukan muhasabah, evaluasi, sehingga kejadian buruk, musibah buruk, ujian buruk terjadi, itu gegarannya kesalahan yang kita punya andil di dalamnya, tapi tidak pernah disadari dan tidak pernah dievaluasi. Nah, jadi yang pertama adalah melakukan evaluasi, adakah kita ini kondisi itu baru atau sudah lama? Jadi gitu. Kalau baru ya oke. Nah, gitu. Jadi itu yang kedua itu ya kita lihat. Tentu kita berusaha seoptimal mungkin, semaksimal mungkin dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, tanpa menimbulkan fitnah dan masalah baru, untuk bagaimana kondisi gangguan itu bisa hilang. Itu yang pertama. Ketika ada hal buruk, itu bagaimana kita menghilangkan faktornya, menghilangkan keburukannya, kalau memang mungkin. Jadi, ketika tidak, nah kita ukur tingkat keburukannya seberapa. Ada tingkat keburukan, halangan itu mungkin, itu nggak bisa, mungkin untuk sholat misalnya, yang terhalang itu jamaah. Masih bisa sholat, tapi nggak bisa berjamaah ke masjid. Jadi gitu. Atau bahkan sampai tidak bisa sholat jamaah, sholat bahkan tidak bisa Jumatan. Nah, kalau sudah seperti itu optimalkan upaya untuk bisa menghilangkan faktor pengganggu itu. Kalau tidak bisa ya harus lebih serius lagi berpikir dan untuk mencari langkah pengganti. Jadi insya Allah gitu. Dan jadi saya kira itu. Jadi masing-masing sudah dikon kondisinya. Insya Allah gitu. Jadi cara jadi yang perlu kita pahami itu bahwa kesabaran di dalam Islam itu kesabaran yang aktif, kesabaran yang proaktif, kesabaran yang produktif, kesabaran yang konstruktif. Tidak ada kesabaran yang pasif, apalagi negatif. Jadi
apalagi statis gitu. Jadi itu yang perlu dipahami. Karena ada orang yang sahabat itu nerimo, diem saja, enggak. Jadi kesahapan yang aktif, yang proaktif, yang atraktif, jadi gitu, yang produktif dan juga konstruktif. Artinya harus ada sikap, jadi gitu. Ya ada tingkat tertentu yang masih bisa ditolerir. Ya kalau mungkin babnya mungkin ya tidak bisa ideal, misalnya kok sholat hanya waktunya segini, tidak bisa nambah waktu untuk sunnah-sunnah, mungkin sampai batas tertentu masih bisa kita tolerir. Atau masih bisa sholat tapi nggak bisa berjamaah, ya itu mungkin masih dalam tingkat tertentu meskipun tidak ideal. Tapi kalau ukurannya sudah tidak bisa sholat sama sekali atau tidak bisa sholat yang Jumatan, nah itu harus ada upaya gitu. Misalnya upaya itu apa? Kalau kita bersuara secara personal mungkin tidak diperhatikan dan berat. Caranya untuk misalnya ini keputusan dari atas atau dari orang yang berpengaruh, ya digalang. Jadi diajak yang lain-lainnya semuanya. Gitu. Misalnya bahwa jumlahnya yang besar ketika mereka meminta, tentu dengan cara yang baik ya, bukan berarti saya menyuruh untuk demo ini mungkin, tapi maksudnya membuat surat bersama dalam arti permohonan itu akan bobotnya lebih kuat. Insya Allah itu, barakallahu fikum, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Kajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari yang saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpah ruahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Dan kita pungkasi majelis kita dengan bermohon kepada Allah Ta'ala untuk kebaikan kita semuanya, untuk kebaikan keluarga kita semuanya, untuk kebaikan seluruh muslimin muslimah dan juga bagi bangsa Indonesia. Dan kita awali doa kita dengan membaca doa teragung dan doa yang paling mustajab dengan umul kitab bi barakatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbuna wa ni'mal wakeel. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut warzuqna najatan minar wal 'afiyatal hisab. Allahumma inna nas'aluka mujibatur rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa salamatan min kulli itsm wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannati wal najata minar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.